Jadi kalau Abdul Somad mati dikubur di sini, jarak 1 kilometer cacing-cacing sudah mencium. Ada brownies bro. Abdul Somad ngarang lagi, jemaahnya hanya bisa tertawa tanpa mengerti. Mengapa saya menuliskan judul konten seperti ini? Karena ini merupakan sudah kesekian kalinya saya meluruskan beberapa narasi karangan Ustadz Abdul Somad. Yang pertama, Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan bahwa hewan babi adalah hewan haram karena setiap melahirkan anaknya berjumlah 13 ekor dan ini adalah angka sial, sementara puting susu induknya itu hanya 12 puting. Kambing anaknya 23, 23. Sedangkan babi anaknya 13. Itu maka angka 13 itu angka sial. Kenapa angka 13 itu angka sial? Karena maaf cakap puting susu babi cuma 12. Yang ke-13 itu tak tahu mau menyusu kemana. Lalu yang kedua, Ustadz Abdul Somad juga pernah mengarang cerita mengenai salah seorang tokoh terpengaruh di Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk, yang dikatakan Ustadz Abdul Somad itu mayatnya tidak bisa dimakamkan ke tanah, dan setiap dimakamkan ke tanah, mayatnya selalu melompat keluar. Tolong sampai kau di Ankara, kau cari makam kuburan Mustafa Kemal Atatürk, habis itu kau foto. Karena kawanku waktu di Mesir kuliah dulu dari Turki cerita, katanya Mustafa Kemal Atatürk sekratulnya 6 bulan tak mati-mati, ketika ditanam di dalam tanah, melompat jenazahnya naik ke atas tanah. Ditanam ke dalam tanah, tak diterima tanah, akhirnya disemen di atas tanah. Semua narasi karangan Ustadz Abdul Somad ini sudah saya luruskan, dan bagi teman-teman yang ingin melihatnya secara langsung, silakan cek link yang saya sematkan di kolom komentar. Nah, kali ini kita masih akan meluruskan lagi narasi karangan Ustadz Abdul Somad lainnya. Tetapi sebelumnya saya mau disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa tujuan saya meluruskan hal ini bukan karena saya punya masalah pribadi atau saya benci dengan Ustadz Abdul Somad, tidak ya. Yang saya luruskan dalam hal ini itu adalah argumentasinya Abdul Somad. Tujuannya agar publik bisa mengerti mana kebenaran yang sesungguhnya. Mari kita simak. Pak Ustadz, bagaimana dengan kepolisian yang memelihara anjing herder? Itu untuk tugas menangkap narkoba. Binatang yang paling tajam hidungnya apa Pak Ustadz? Cacing. Kenapa kepolisian tidak pakai cacing? Cacing nggak bisa lari. Gimana mau mengejar pecandu narkoba bawa koper cacing? Makanya pakai anjing. Tapi kalau yang paling tajam sebenarnya cacing. Cacing itu radius penciumannya 1 kilometer. Jadi kalau Abdul Somad mati dikubur di sini, jarak 1 kilometer cacing-cacing sudah mencium. Ada brownies bro. Makanya ada kalian yang suka mancing, ngambil cacing, kalian tusuk pakai mata kail pancing, hati-hati. Kakeknya kalian bunuh, bapaknya kalian matikan, cucu-cucunya akan membalas sakit hati. Hari pembalasan telah tiba. Jadi ada pertanyaan yang disampaikan kepada Ustadz Abdul Somad mengenai anjing herder yang merupakan hewan najis tetapi digunakan kepolisian untuk menangkap penjahat. Dan Abdul Somad mengatakan karena itu adalah untuk tugas, jadi tidak mengapa karena anjing mempunyai penciuman yang tajam untuk mencium atau mengendus narkoba. Sampai di sini saya setuju dengan Ustadz Abdul Somad. Tetapi narasi selanjutnya ini sangat fatal dan jelas menurut saya ini adalah narasi karangan tanpa riset secara ilmiah. Kenapa saya katakan demikian? Karena Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa di atas anjing ada hewan yang jauh lebih tajam penciumannya, yaitu cacing. Bahkan menurut Abdul Somad, penciumannya bisa sampai radius 1 kilometer. Wow, sungguh sebuah narasi karangan yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah narasi ini bisa dipercaya? Saya sampai melakukan riset di beberapa jurnal penelitian yang ada tentang hewan cacing. Dan ternyata ya, boro-boro bisa mencium sejauh radius 1 kilometer. Faktanya,
cacing adalah hewan vertebrata yang tidak memiliki indera penciuman ya. Bahkan juga cacing tidak memiliki mata dan juga telinga. Lalu kalau cacing tanah tidak punya indera penciuman, bagaimana cara dia bernafas? Bagaimana cara dia untuk bertahan hidup? Seperti makhluk hidup lainnya, jelas bahwa cacing tanah adalah hewan yang bernafas. Bagaimana caranya? Caranya, oksigen diserap masuk melalui kulitnya, kemudian oksigen disebarkan ke seluruh tubuh oleh darah melalui pembuluh darah. Jadi, cacing adalah hewan yang banyak berinteraksi menggunakan kulitnya karena dia tidak punya indera penciuman, mata, dan juga telinga. Nah, inilah penjelasan singkat mengenai hewan cacing. Jadi, salah besar kalau cacing dikatakan hewan yang memiliki penciuman lebih tinggi dari anjing, apalagi sampai radius 1 kilometer. Nah, sekarang kita akan melihat hewan apa saja sih sebenarnya yang memiliki penciuman lebih tinggi daripada anjing. Karena menurut ilmu pengetahuan, anjing ini adalah merupakan hewan dengan penciuman yang sangat tajam. Tetapi faktanya ternyata masih ada hewan lainnya yang penciumannya lebih tajam dibandingkan anjing. Daya penciuman ini dipengaruhi oleh yang namanya faktor olfactory receptor atau reseptor bau ya. Jadi semakin banyak reseptor bau di dalam indera penciuman, semakin baik kemampuannya dalam mencium bau. Nah, berikut adalah 7 hewan yang memiliki reseptor bau lebih tinggi dari anjing. Di posisi yang pertama adalah hewan kuda. Kuda memiliki 1066 gen olfactory receptor. Meskipun kuda memiliki reseptor lebih banyak, kemampuan hidung anjing lebih sensitif dibandingkan kuda. Perbedaan jumlah reseptor yang dimiliki kuda cukup jauh. Ini digunakan untuk mencium bau predator. Selain mencium predator, kuda juga bisa memanfaatkan hidungnya untuk mencium bau makanan dan mengidentifikasi kuda lain. Bahkan kuda juga bisa mengetahui adanya obat di dalam pakan yang diberikan. Setelah kuda, di posisi kedua adalah hewan mencit. Hewan ini juga memiliki daya penciuman yang sangat baik. Pengerat kecil ini memiliki 1130 gen olfactory receptor. Mencit juga menggunakan hidungnya untuk mencium bau makanan karena ia termasuk omnivora. Mencit memakan segala jenis makanan. Di posisi ketiga ada kura-kura tempurung lunak Cina. Seperti namanya, jenis kura-kura tempurung lunak ini hidup di daerah Cina. Namun kura-kura ini juga bisa ditemukan di daerah lain seperti Hawaii, dan habitat kura-kura tempurung lunak Cina bisa ditemukan di rawa-rawa dan saluran pembuangan. Karena merupakan amfibi, kura-kura ini juga menghabiskan waktunya di air. Hidung kura-kura ini digunakan untuk mencari jejak ikan dan makanan lainnya. Kura-kura ini juga mencari makan saat malam sehingga indera penciuman akan lebih berguna dibandingkan penglihatan. Di posisi keempat, hewan dengan indera penciuman terbaik selanjutnya adalah sapi. Gen olfactory receptor yang terdapat di hidung sapi sebanyak 1186 reseptor. Banyaknya reseptor ini juga membuat penciuman sapi menjadi sangat baik. Sapi bisa mencium sumber bau dari jarak 8 hingga 10 km. Sapi memanfaatkan kemampuan mencium baunya untuk mendeteksi adanya bahaya. Selain penciumannya, telinga sapi juga bisa mendengar suara yang tidak bisa manusia dengar. Posisi kelima ada hewan oposum. Oposum merupakan mamalia yang dikenal suka berpura-pura mati jika merasa terancam. Hewan ini sering terlihat di jalanan Amerika Serikat. Oposum juga memiliki daya tahan tubuh yang kuat, yang tahan virus dan racun dari predator seperti ular. Oposum memiliki sedikit lebih banyak gen olfactory receptor dibandingkan sapi. Di dalam hidungnya terdapat 1188 gen olfactory receptor. Hal inilah yang membuat penciuman oposum menjadi salah satu yang terbaik. Di posisi keenam ada hewan tikus. Ternyata selain hewan mencit, tikus juga memiliki banyak reseptor bau. Hewan-hewan pengerat memang biasanya memiliki indera penciuman yang sangat baik. Jumlah reseptor yang dimiliki tikus jauh lebih banyak dibandingkan mencit. Pada indera penciumannya, tikus memiliki 1207 gen olfactory receptor. Banyaknya reseptor bau pada tikus juga dipengaruhi oleh pola makan. Sama seperti mencit, tikus juga mengkonsumsi banyak sekali jenis makanan.
Dan gelar indera penciuman terbaik jatuh kepada gajah Afrika. Hewan ini memiliki perbedaan jumlah gen olfaktori reseptor yang sangat jauh dari tikus yang berada di posisi sebelumnya. Gajah Afrika memiliki 1948 gen olfaktori reseptor pada indera penciumannya. Tubuhnya yang besar dan belalainya yang panjang membuat gajah ini mampu mencium bau dengan baik. Belalai ini juga bisa berfungsi sebagai tangan yang bisa mengambil makanan. Ketika menjelajah, mereka juga memanfaatkan belalai ini untuk mencari sumber bau yang menarik perhatian mereka. Nah teman-teman, itulah 7 hewan dengan indera penciuman yang lebih baik daripada anjing. Dan tentu saja tidak ada cacing di situ, karena cacing tidak mempunyai indera penciuman. Dan cacing lebih banyak berinteraksi dengan kulitnya. Yang mengatakan cacing bisa mencium sejauh radius 1 km, itu baru Ustadz Abdul Somad doang. Dan penelitian ilmiah tidak pernah mengatakan hal tersebut. Makanya saya bingung dari mana Ustadz Abdul Somad dapat referensi seperti ini. Oke, mungkin itu saja penjelasannya di video kali ini. Dan jikalau video ini memberkati teman-teman, silakan di-share sebanyak-banyaknya agar bisa menjadi edukasi bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi jemaahnya Ustadz Abdul Somad. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.